wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PS36A. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah video tentang roleplay bagaimana cara melakukan upaya pencegahan hazard atau bahaya pada asuhan keperawatan area kerja fokus pada usia remaja. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Fatika Nurujana dengan SK 118021. Pada kesempatan kali ini, saya akan terlebih dahulu menyampaikan tentang apa sih itu K3 dalam keperawatan. Dan video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah K3 dalam keperawatan. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai bagaimana konsep dasar asuhan keperawatan dalam K3 keperawatan. Apa itu asuhan keperawatan? Asuhan keperawatan adalah suatu pendekatan untuk pemecahan masalah terhadap pasien dengan memberikan pelayanan keperawatan, di mana pelayanan keperawatan ini dimulai dari pengkajian secara menyeluruh, kemudian menegakkan diagnosa dari data dari hasil pengkajian yang sudah kita lakukan, kemudian melaksanakan intervensi, implementasi, dan mengevaluasi diagnosa atau keefektifan diagnosa yang sudah kita tegakkan sejak awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu usia remaja. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, di mana ini meliputi semua perubahan perkembangan untuk persiapan memasuki masa dewasa. Ini menurut Sofia 2013. Nah, masa remaja atau usia remaja ini dibagi 3 rentang. Yang pertama adalah remaja awal. Remaja awal ini usia dari 12 tahun sampai 15 tahun. Yang kedua ada remaja tengah, di mana ini dimulai dari usia 15 tahun sampai 18 tahun. Dan yang ketiga remaja akhir, ini dimulai dari umur 18 tahun sampai 21 tahun. Selanjutnya saya akan memberikan informasi mengenai apa sih itu penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau PAK adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah pekerjaan yang kita kerjakan, di mana ini biasanya meliputi alat yang digunakan untuk bekerja, bahan-bahan yang digunakan untuk bekerja, kemudian bagaimana proses cara bekerjanya itu sendiri maupun lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan keselamatan dan untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja. Kemudian bisa juga dengan pengendalian bahaya di tempat kerja, dengan promosi kesehatan, pengobatan, dan juga rehabilitasi. Tujuan diberlakukannya K3 adalah agar para pekerja memperoleh derajat kesehatan yang tinggi, baik dari segi fisik, sosial, mental, dengan berbagai usaha yang dilakukan. Nah, usaha-usaha tersebut meliputi kuratif dan preventif terhadap penyakit akibat kerja atau gangguan masalah kesehatan yang disebabkan oleh faktor-faktor dari pekerjaan itu sendiri maupun dari lingkungan kerja. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi dari hazard atau bahaya itu sendiri. Hazard atau bahaya menurut OSAS 2007 adalah situasi, tindakan maupun sumber yang dapat menyebabkan kerugian bagi manusia yang bisa menyebabkan sebuah luka-luka maupun gangguan kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kombinasi dari keduanya, yaitu luka-luka beserta gangguan kesehatan bagi manusia. Hazard digolongkan berdasarkan jenisnya ada 3. Yang pertama hazard tubuh kerja, yang kedua hazard perilaku kesehatan, dan selanjutnya yang ketiga ada
hazard karena lingkungan kerja, yang meliputi bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologik, bahaya ergonomik, bahaya psikologis. Baik, langsung saja teman-teman, selamat menyaksikan hasil video roleplay dari kelompok 2 PSIK 6A tentang bagaimana cara melakukan upaya pencegahan hazard atau bahaya dalam sebuah asuhan keperawatan dari mulai tahap pengkajian sampai tahap evaluasi pada area kerja, di mana fokus dari kelompok 2 ini adalah di usia remaja. Selamat siang, Mbak. Iya. Perkenalkan, saya Adini. Saya kepala desa di sini. Saya mau menginformasikan bahwasanya ada warga saya yang terkena penyakit ibu baru. Di sini saya ingin meminta bantuan edukasi untuk warga saya agar tidak tertular penyakit ibu baru ini. Kira-kira waktunya apa? Sudah nggak? Menyampaikan hari ini kepada tim dan rekan-rekan kami untuk melakukan tindak lanjutnya. Untuk waktunya kami belum tahu ya Bapak. Nanti kan kita perlu berkoordinasi kepada tim dari rekan kami. Nanti kalau sudah ada hasilnya, saya bisa menghubungi Pak kembali. Boleh saya minta nomornya dulu. Semoga juga nanti tidak terjadi peningkatan lagi dengan adanya ini. Nanti pihak puskesmas dengan hal-halnya akan melakukan pendataan, kemudian wawancara, dan nanti pihak puskesmas juga akan mengasih tahu edukasi sedikit edukasi tersebut. Assalamualaikum. Pagi Pak. Boleh minta waktu sebentar? Kami dari Puskesmas. Di sini kami akan melakukan pengkajian dan edukasi kepada emas. Oh, silakan masuk aja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke Mas, kami di sini dari Puskesmas. Tujuan kami di sini akan melakukan pengkajian dan edukasi kepada Mas. Mungkin waktunya sekitar 15 menit. Apakah Mas bersedia? Ya, bersedia. Baik, langsung aja akan kami lakukan pengkajian oleh teman saya. Silahkan Mbak Farah. Kalau boleh tahu nama Mas siapa ya? Amat nama Mbak. Oh, iya. Usianya 17 tahun. keluhan yang Mas alami? Yes. Batuk Mbak sudah 3 hari. Oh iya, betul. Mas tahu apa itu penyakit TB? Belum tahu Mbak. Jadi TB itu adalah suatu penyakit bakteri membuah yang berpotensi serius mempengaruhi paru-paru. Apakah Mas juga tahu apa saja penularannya dan pencegahannya? Belum tahu Mbak. Apa aja Bang? Baik, untuk penularannya itu bisa melalui droplet ganas atau percikan darah, misal dari batuk atau bersin. Lalu untuk pencegahannya itu jangan makan seiring dengan penderita dan meminimalkan risikonya dengan tidak tertular ke anggota keluarga yang lain dengan menggunakan masker. Itu. Nanti teman saya
Ya bisa. Baik, langsung saja ya Mas. Jadi cara pakai masker yang benar itu pakainya gini. Gini ya mbak. Nah, nutup gitu sama mulut. Jadi jangan sampai ke bawah, jangan sampai terlalu atas ya. Jadi harus nutup hidung sama mulut. Itu ya Mas ya. Ya. Terus selanjutnya cara batuk yang benar ya. Kalau batuk biasanya Mas nutupnya pakai apa? Yang pakai tangan gini. Mbak. Pakai tangan. Iya. Jadi tidak disarankan untuk batuk menggunakan menutup dengan tangan ya Mas. Iya. Jadi cara batuk yang baik itu menggunakan lengan bagian atas ya Mas. Gini. Jadi jangan pakai Gini ya, tangan. Mbak? Iya. Kalau enggak ya pakai tisu, ditutup pakai tisu gitu. Ya. Iya, iya. Nah, apa tadi sudah dipahami? Sudah dipahami Mas? Ya sudah mbak. Selanjutnya akan dilakukan tahap evaluasi yang akan dilakukan teman saya Mbak Devi ya Mas. Ya. Monggo Mbak Devi. Oke Mas Wahid, tadi kan sudah dijelaskan sama teman saya, sama Mbak Farah, sama Mbak Dinda, apa itu TB paru, cara mencegahnya, cara penularannya, dan cara menggunakan masker, cara batuk-batuknya itu gimana sudah dijelaskan. Nah sekarang untuk mengetahui tingkat kepahaman Mas Wahid, saya akan bertanya kembali. Coba bisa dijelaskan lagi apa itu TB paru? Penyakit TB itu penyakit menular Ya, yang kedua yang mengaruhi oleh paru-paru ya mbak. ya, yang mulai paru-paru. Nah, oke, selanjutnya bisa diulangi tadi untuk cara penularannya seperti apa? Penularannya melalui percikan darah itu mbak. Iya, Sama apa sepiring berdua yang kena. ya kalau sepiring berdua itu cara mencegahnya. Kalau cara mencegahnya itu tidak boleh makan satu piring dengan penderita TB paru. Nah, seperti itu. Terus tadi untuk cara mencegahnya apalagi selain itu? Memakai masker Ya. terus ya apa di tangannya ini. Ya, ya. Coba Mas Wahid bisa ulangi cara menggunakan masker. Ya bisa ya. Nah, Ini yang baik ya, Mbak. oke baik. Tadi yang tidak boleh gimana kalau menggunakan masker? Gini toh. Ya, tidak boleh taruh di sini. Terus untuk batuk, cara batuk yang benar bisa diulangi. Ya bisa mbak. Gini toh. Ya, menggunakan siku ya. Oleh siku. Terus tidak boleh menggunakan tangan seperti ini. Bolehnya ditutupi pakai tisu. Nah, oke. Sudah cukup ya? Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi Mas Wahid? Cukup mbak.
hazard atau bahaya dalam asuhan keperawatan di area kerja fokus pada usia remaja dari kelompok 2 PSIK 6 yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf jika dalam pembuatan video ini masih banyak